Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati faqad fasal muttaqun. Jamaah sholat Id, jamaah terbatas keluarga yang senantiasa semuanya insyaallah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah SWT. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah pada malam itu, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kita telah berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan Allah yang berlipat ganda. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya menutupi salah dan dosa. Kita telah ditinggalkan oleh bulan turunnya Al-Quran, pedoman umat manusia. Tidak ada yang menjamin di antara kita bahwa kita akan hidup sampai dengan Ramadan berikutnya. Betapa banyak orang-orang yang kita kasih, yang kita sayangi kemarin sebelum Ramadan, saudara kita, teman kita, handetolan kita, bulan Ramadan dan hari ini sudah tidak bisa berkumpul dengan kita. Mereka tidak lagi bersama-sama kita. Mereka telah berada di alam baka. Hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kita lupakan. Untuk itu, keluargaku semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Bersyukur dan bersyukur, tiap hari bersyukur. Karena orang yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Luqman ayat 12. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmat kepada kita semuanya.
Dan Allah pasti menambah nikmat kepada kita semuanya karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan kita akan mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu anak-anakku semuanya, cucuku semuanya, jangan lupa senantiasa memulai kegiatan apapun kegiatannya, mau sekolah, mau berangkat makan, mau tidur, mau apa saja, senantiasa menyebut asma Allah, minimal baca basmalah, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena kita berlindung kepada Allah dan situ ada syukurnya. Selesai melaksanakan apa kegiatan, apa belajar, mungkin makan dan lain-lain, jangan lupa dengan ringan kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehingga apapun kegiatan kita selama 24 jam, dimanapun kita berada, dinilai beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak lalai kepada Allah SWT. Untuk itu, selanjutnya marilah kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa kita bersolawat? Untuk apa kita senantiasa membaca salawat atau memberi salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena jika kita ketika hidup di dunia, para saudaraku sekalian, anak-anakku, apapun kita bisa minta tolong, kesulitan apa bisa minta tolong kepada saudara, kepada teman, kepada kerabat, kepada manusia yang lain ketika hidup di dunia. Akan tetapi akan ada suatu masa nanti yang kita tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa. Sebagaimana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari kerabatnya, lari dari orang yang dicintai, lari dari orang tuanya, semuanya karena sibuk masing-masing, lari dari ibu bapaknya, lari dari semuanya yang ketika hidup di dunia bersama-sama. Quran Surat Abasa ayat 343. Mengapa semua orang melarikan diri dari orang-orang yang mereka kasihi? Padahal ketika hidup di dunia dahulu mereka tidak berpisah antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, antara saudara. Tidak pernah berpisah walaupun sedikitpun. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang dari mereka, setiap orang dari kita, setiap manusia pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Saat itu kita sibuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kita mempertanggungjawabkan langkah kaki kita, ayunan tangan kita, tatapan mata kita, pendengaran kita, gerak hati kita, lisan kita. Ketika tidak ada orang yang dapat menolong pada saat itu, tidak ada siapapun yang bisa menolong, maka ketika itu kita hanya mengharapkan pertolongan
syafaat dari Rasulullah SAW. Untuk itu jangan pernah bosan dan jangan berat-berat kita senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kemarin kita melaksanakan puasa. Saya ucapkan kepada cucuku semuanya, anak-anakku yang melaksanakan puasa, semoga Allah mengangkat derajat kalian yang setinggi-tingginya. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena tujuan puasa sesungguhnya adalah untuk menciptakan manusia yang bertakwa. Tujuan puasa semata-mata untuk menjadikan manusia yang bertakwa. Dan kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya. Takwa adalah kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Saya ulangi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di antara kita manusia dianggap mulia bukan karena hartanya, dianggap mulia bukan karena jabatannya, bukan karena para surah atau titel dan lain-lain yang bersifat materi di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila ajzamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak melihat kepada bentuk kamu dan kedudukan kamu. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim. Takwa adalah kedudukan yang tinggi. Maka dari itu, apakah yang dinamakan takwa itu? Apa sesungguhnya yang disebut takwa? Di antaranya adalah Imam Ali radhiyallahu anhu mendefinisikan takwa sebagai al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Mesti ada 4 unsur dalam diri kita, barulah kita layak disebut sebagai orang yang takwa. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Tidak takut kepada siapapun, tidak takut kepada atasan, tidak takut kepada seseorang, siapapun tidak. Hanya takut kepada Allah selama kita benar. Contohnya, takut kepada Allah. Kemarin kita puasa, walaupun gak ada siapa-siapa, makanannya juga enak, ya. Ada hamburgernya udah datang, tapi karena takut kepada Allah, kita tidak makan. Kita
tidak bicara yang jelek-jelek, walaupun jauh dari siapapun, ya. Maka diharapkan di luar bulan Ramadan kita mampu menahan diri kita dari segala yang haram, juga karena takut kepada Allah. Di bulan Ramadan kemarin yang seharusnya halal itu diharapkan, dan itu kita lakukan karena kita takut kepada Allah. Kita tumbuhkan rasa takut selama 30 hari di bulan puasa, agar bersemayam dalam hati kita kekal abadi yang namanya takwa atau takut kepada Allah SWT. Karena janji Allah SWT untuk orang-orang yang takut kepada Allah SWT. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan, surat Ar-Rahman ayat 46. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Jadi yang takut kepada Allah diberikan 2 surga oleh Allah SWT. Kemudian yang disebut takwa atau ciri orang takwa yang kedua adalah wala amilu bit tanzil, melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Maka dari itu kita usahakan, kita upayakan belajar Al-Quran. Kita dorong, kita ajak, kita paksa anak-anak dan cucu kita supaya bisa membaca Al-Quran, supaya kita bisa belajar Al-Quran, supaya paham isi Al-Quran, paham, mengerti, karena Al-Quran kita jadikan satunya pedoman hidup. Kita paham Al-Quran, mengamalkannya, insya Allah kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah. Jadi mulai hari ini rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran, ya, dalam situasi kesempatan apapun. Waktu kosong kita zikir, waktu kosong kita isi dengan baca Al-Quran. Panggil guru, kita berkorban demi untuk bekal hidup kita. Kemudian ciri takwa ketiga ialah waridho bil qalil, ridho terhadap ketentuan Allah, ya. Ikhlas, rela terhadap ketentuan Allah. Kita sudah berusaha, maka kita mesti menerima ketentuan Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Jangan sampai hasrat dan ambisi mendorong kita menghalalkan segala cara. Ulangi, jangan sampai karena nafsu iblis kita, jangan sampai kita menghendaki sesuatu karena terdorong oleh hasrat syahwat kita menghalalkan segala cara. Yang tidak boleh oleh aturan kantor, yang tidak boleh oleh aturan manusia, yang tidak boleh oleh aturan sosial, dan itu dipersalahkan oleh siapapun, kita lakukan itu. Jangan sampai. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Kita hindari betul itu. Di bulan Ramadan kita diajarkan mengenali hakikat hawa nafsu. Kalau kita sudah mengenalnya dengan baik, maka mudah bagi kita mengendalikannya dan tidak tertipu oleh hawa nafsu. Kemudian ciri takwa yang keempat adalah wal istidatu liyaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi hari kematian. Sudahkah kita persiapkan diri untuk menghadapi hari kematian itu? Rasulullah SAW bersabda,
Yabta'ul mayyitu thalathan wa yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yabta'uhu ahluh wa maluh wa amaluh wa yarji'u ahluh wa maluh wa yabqa amaluh. Yang mengiringi mayit kita, yang mengiringi mayat kita, yang mengiringi jenazah kita, yang mengiringi semua umat Islam yang meninggal dunia, itu ada 3. Yang 2 kembali, sedangkan yang kekal hanya 1. Mayat itu diiringi keluarga, harta dan amalnya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan yang menetap hanyalah amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selama ini kita sibuk mengurus yang 2 perkara tersebut, yaitu harta dan keluarga. Kita lalaikan yang satu, yaitu beramal. Amal apapun yang baik. Padahal yang satu itulah yang menemani kita, yang abadi, yang kekal selama-lamanya di yaumil akhir nanti. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, maka mari kita siapkan diri kita menghadap hari kematian itu, yang sewaktu-waktu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal derajat, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal sakit, tidak mengenal sehat, semuanya akan meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah SWT bercerita tentang balasan yang telah Ia siapkan untuk orang-orang yang takwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Syarif Surat Ali Imran ayat 33. Maka dari itu para anak-anakku sekalian, cucuku, saudaraku, semuanya yang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah berjanji akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 9. Jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan. Allah akan berikan solusi terhadap permasalahan, terhadap problema, terhadap beban hidup yang kita hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dengan cara yang tidak terduga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Surat At-Tolak ayat 2. Kemudian jika kita mampu menjadi orang yang bertakwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita
bahkan akan melipat gandakan amal soleh yang kita lakukan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'dil lahu ajran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Surat At-Tolaq ayat 5. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang yang takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan anak-anak cucu kita, menjadikan semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafil mubarik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawbihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Ali wa sahabati wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa da'anahum birahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu, tundukkan kepala di hari yang baik ini. Kita mohon munajat kepada Allah Subhanahu, anak-anakku cucuku sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'i wa huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adili sultanik. Allahumma ya Allah, wahai yang maha menatap ya Allah, wahai yang maha agung dan maha perkasa ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah ya Allah sebusuk apapun diri kami selama ini ya Allah.
Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Ampunilah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dan selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami karena darah daging yang melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampunilah jika selama ini kami pernah mendolimi orang tua kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabb, ampunilah kedua orang kami. Bahagiakan mereka ya Allah. Muliakanlah sisa umurnya ya Allah. Jadikanlah akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah kami, orang tua kami, anak cucu kami, suami, istri kami, anak-anak kami meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Cahaya kubur kami Allah, dan kami mohon kepadamu lindungilah dari siksa kubur ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini ya Allah menjadi kening selalu bersujud kepadamu ya Allah atas nikmat-Mu ya Allah. Jadikan mata ini, mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu berzikir menyebut asma-Mu ya Allah, yang dapat menjadi cahaya ilmu, dapat menjadi cahaya kebaikan dan cahaya kemuliaan hidup kami ya Allah. Pelihara lisan ini dan jadikan lisan ini ya Allah yang ketika pulang ke hadapan-Mu menyebut asma-Mu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami ya Allah, jadikan akhir nafas kami ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami menyebut asma-Mu ya Allah. La ilaha illallah. Golongkanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan ya Allah. Rindu ingin berjumpa dengan-Mu ya Allah. Rindu ingin selalu beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu ya Allah. Melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Semakin bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Semakin ridho